Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah cerita besar dari sektor agribisnis Indonesia. Ini adalah cerita tentang gimana salah satu raksasa industri ini tiba-tiba aja ganti nama, dibeli sama pemain global, dan sekarang harus menghadapi tekanan yang gak main-main di negerinya sendiri. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling bikin penasaran ini. Sampurna Agro, nama yang udah kita kenal puluhan tahun, sekarang jadi Prime Agri Resources. Kenapa? Ini bukan cuma sekedar ganti logo atau ganti nama di papan kantor loh. Ini adalah sebuah pergeseran tektonik. Yuk kita bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi babak baru ini bukan cuma soal nama ya, ini soal siapa yang sekarang pegang setir, kemana arah perusahaan ini mau dibawa, dan gimana strategi raksasa global harus berhadapan langsung dengan realitas pasar di Indonesia. Coba deh kita lihat perjalanannya. Sejarahnya panjang, lebih dari 30 tahun. Dari yang namanya PT Selapan Jaya sampai jadi perusahaan publik. Tapi yang paling menarik perhatian itu di bagian akhir. Semua perubahan besar yang menentukan nasib perusahaan ini terjadi cuma dalam hitungan bulan. Cepat banget kan? Tiba-tiba aja perusahaan ini udah ada di tangan raksasa global. Dan ini dia nih jantung dari perubahannya. Lihat skala transaksinya. POSCO International, sebuah konglomerat super besar dari Korea Selatan, nggak cuma investasi dikit-dikit, mereka langsung gelontorkan dana 9,4 triliun rupiah buat ambil alih kendali penuh. Ini adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, kenapa POSCO mau keluarin duit segitu banyak? Ini bukan pembelian iseng atau acak. Ini adalah bagian dari strategi global mereka yang super ambisius, yang mereka sebut sebagai visi Do Core Business. Apa sih artinya? Jadi gampangnya gini, POSCO yang selama ini kita kenal sebagai rajanya industri baja, sekarang mau punya pilar bisnis kedua yang sama kuatnya, yaitu agribisnis. Mereka nggak cuma lihat ini sebagai kebun sawit loh. Buat mereka, ini adalah investasi masa depan di sektor pangan dan energi terbarukan. Dan pernyataan ini langsung dari pimpinan puncak mereka, seolah-olah mengkonfirmasi semuanya. Perhatikan deh kata kuncinya, ketahanan pangan dan energi. Ini bukan cuma soal cari untung jangka pendek, ini adalah permainan strategis untuk jangka panjang. Jelas banget tujuannya. Terus untungnya apa buat si Prime Agri ini? Wah, ini ibarat dapat suntikan dana super. Hampir dalam semalam mereka langsung punya akses ke jaringan logistik global, dukungan finansial yang jauh lebih kokoh, dan yang paling penting, pintu ke pasar-pasar internasional jadi terbuka lebar. Ibaratnya mereka sekarang punya backingan raksasa global. Tapi, tunggu dulu. Punya backingan global bukan berarti jalannya mulus kayak tol. Justru disinilah ceritanya jadi makin rumit dan seru. Prime Agri sekarang harus bisa menavigasi labirin kebijakan domestik di Indonesia, terutama yang paling pelik, soal biodiesel. Nah, ini dia nih, salah satu batu sandungan terbesarnya. Rencana pemerintah yang tadinya ambisius banget buat naikin campuran biodiesel ke 50% atau B50, program yang harusnya bisa nyerap banyak banget CPO, ternyata harus ditunda. Ini jelas jadi pukulan buat para produsen. Dan kenapa ditunda? Coba lihat angkanya. Buat ngejalanin program B40 yang sekarang aja, pemerintah itu harus nyiapin anggaran 47,2 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa besar cuma buat subsidi. Apalagi kalau program B50 dipaksakan jalan, potensi biayanya bisa bengkak sampai 65 triliun dalam setahun. Kebayangkan gimana beratnya beban itu buat anggaran negara kita? Lalu pertanyaannya, duit buat subsidi segede itu datangnya dari mana? Nah, salah satunya dari sini, pemerintah menaikkan pungutan ekspor CPO. Jadi, ironisnya, untuk mendukung pasar domestik, kantong para produsen kayak Prime Agri ini yang harus digerogoti lebih dalam. Oke, jadi situasinya sulit. Di satu sisi ada backing global, di sisi lain ada tekanan lokal. Terus, gimana caranya Prime Agri bisa tetap tumbuh? Nah, mereka punya beberapa jurus andalan buat mempersiapkan masa depan. Jurus pertama, mereka nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Walaupun sawit itu mesin utamanya, portofolio mereka juga diisi sama sagu dan karet. Ini penting banget, fungsinya sebagai bantalan pengaman. Jadi, pas harga CPO lagi anjlok, bisnis yang lain bisa bantu menopang. Langkah yang cerdas buat mitigasi esiko. Jurus kedua, mereka punya senjata rahasia. Apa itu? Benih sawit unggul yang mereka kembangkan sendiri. Namanya DXP Sriwijaya. Ini bukan sembarang benih loh, hasil panennya lebih tinggi dan lebih efisien. Ini menciptakan semacam benteng pertahanan yang susah banget ditembus sama pesaing. Dan yang terakhir, ini yang paling krusial. Mereka benar-benar melihat ke depan.
Dengan standar dari POSCO, mereka jadi lebih serius soal keberlanjutan atau ESG, mulai dari sertifikasi RSPO sampai persiapan buat menghadapi aturan ketat dari Uni Eropa. Kenapa ini penting? Karena ini adalah tiket mereka buat bisa terus jualan ke pasar-pasar premium di seluruh dunia. Tanpa ini, pintu bisa tertutup. Dan sepertinya pasar suka dengan cerita baru ini. Coba lihat deh datanya. Setelah diakuisisi, harga sahamnya langsung pulih secara signifikan. Para analis juga kelihatannya optimis, mereka melihat masih ada ruang untuk naik lagi. Artinya apa? Artinya para investor percaya sama arah baru perusahaan ini di bawah komando POSCO. Nah, ini semua membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Di satu sisi, Prime Agri sekarang punya otot dan visi global dari POSCO. Tapi di sisi lain, mereka harus berhadapan langsung dengan tekanan kebijakan dan biaya di rumah mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah kekuatan global ini akan cukup untuk mengatasi tekanan lokal? Tahun-tahun mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi babak baru sang raksasa ini.